Menurut Bapak, ini betul nggak Pak? Silakan Pak. Betul, silakan. Betul menurut Yesus atau menurut Paulus Pak? Silakan. Ini bukan Paulus yang nulis, silakan. Oh, ya memang bukan Paulus Bu. Ibrani bukan Paulus. Saya senang kalau Pak Budi langsung bilang ini bukan Paulus yang menjawab gitu. Ya, jadi siapa Pak yang menulis ini Pak? Ibrani Pak, silakan. Tidak diketahui, silakan. Tidak diketahui. Baik. Al-Quran, kitab suci umat Islam, masih dalam bentuk aslinya, masih dalam bahasa aslinya, bahasa Arab, bahasa nabinya, bahasa ketika Al-Quran itu diturunkan. Setiap ayat-ayat Al-Quran turun, kemudian ayat-ayat itu dihafal oleh para sahabat-sahabat Nabi. Jadi bisa saling diperiksa, saling dicocokkan, dikonfirmasikan. Penghafalnya ribuan sahabat. Jadi kalau kitab Kristen, apakah masih dalam bentuk aslinya? Mari kita tanya Pak Pendeta Muriwali Yanto Matalu. Keberadaan naskah asli Alkitab itu juga dalam kontrol Tuhan Allah, dalam pemeliharaan Tuhan Allah. Kalau begitu, naskah asli kita boleh katakan berada dalam tangan Tuhan. Kalau begitu, kenapa bisa hilang kalau berada dalam tangan Tuhan? Memang Tuhan mau itu hilang. Ya, itu repot Pak. Itu repot Pak. Itu repot Pak. Sudah paham logika yang saya mau sampaikan? Tuhan memang mau dan mengizinkan naskah yang asli dari Alkitab itu hilang dan tidak perlu ada. Siapapun muslimnya, muslim di seluruh dunia, tidak pernah ada yang mengatakan ada ayat Al-Quran yang sudah dirubah. Tidak akan ada. Semua sepakat bahwa Al-Quran masih terjaga, masih original, tidak ada perubahan. Alkitab Kristen bagaimana? Apakah ayat-ayatnya masih terjaga? Tidak ada perubahan? Masih original? Mari kita dengarkan Franz Donald berikut ini. Tadi pertanyaannya adalah, apakah benar di dalam Alkitab yang hari ini dipegang banyak orang Kristen ada ayat-ayat yang sudah dirubah? Jawabannya adalah iya, memang benar. Ada ayat-ayat yang begitu jelas dirubah. Tapi pada kesempatan ini saya hanya memberikan 2 atau 3 contoh ya. Satu ayat yang terkenal adalah sebenarnya di 1 Yohanes 5 ayat 7. Al-Quran jelas penulisnya, sumbernya jelas. Semua ayat-ayatnya berasal dari Nabi Muhammad SAW. Dari kalimat-kalimat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, diwahyukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang di luar itu. Tidak ada tulisan orang lain di dalam Al-Quran, kecuali perkataan dari Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad berupa wahyu. Kitab-kitab Kristen bagaimana? Apakah semua berasal dari perkataan Yesus? Atau ada orang lain yang menulis di luar Yesus? Oke, sebentar Pak. Udah mulai? Ibrani 9 ayat 2. 22, maaf. Ibrani 9 ayat 22 dikatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Menurut Bapak, ini betul nggak Pak? Silakan Pak. Betul, silakan. Betul menurut Yesus atau menurut Paulus Pak? Silakan. Ini bukan Paulus yang nulis, silakan. Oh, ya memang bukan Paulus Bu. Ibrani bukan Paulus. Saya senang kalau Pak Budi langsung bilang ini bukan Paulus yang menjawab gitu. Ya, jadi siapa Pak yang menulis ini Pak? Ibrani Pak, silakan. Tidak diketahui, silakan. Tidak diketahui. Baik. Jadi ada kitab, ada sebuah buku di dalam kitab yang tidak diketahui penulisnya. Ini menjadi catatan kita gitu ya.